Saya akan coba untuk mengulang sedikit tentang apa sih atau merupakan apakah pola kerohanian dari tabernakel ini. Yang pertama saudara yang akan saya singkapkan kepada saudara ialah mengenai satu ayat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-10 dan yang 11. Itu sebetulnya identik atau diambil dari Bilangan pasal 16 ayat 41 sampai 49 tentang pemberontakan Korah, Datan, dan Abihu. Jadi pada saat kepemimpinan Musa di dalam memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, ada keluarga dari saudara Harun itu iri terhadap Musa. Boleh dikatakan seperti itu. Sehingga mereka memberontak kepada Musa, maka terjadilah sungut-sungut di antara mereka. Atau saya bacakan ayatnya, bunyinya demikian. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi yang pertama adalah contoh, jangan bersungut-sungut seperti mereka. Bersungut-sungut mereka itu atau sungut-sungut mereka itu bukan hanya bertalian dengan jabatan Musa, tetapi ketika mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, atau dalam gambarannya tanah Kanaan sebenarnya adalah gambaran surga samawi. Jadi setiap orang yang rindu ingin tinggal di surga, contoh mereka ini berkata jangan bersungut-sungut. Karena perjalanan ke situ bukanlah perjalanan yang mulus. Perjalanan di tempat di mana tol zaman sekarang ini yang tidak ada hambatan. Tetapi justru perjalanan rohani itu ada banyak sekali hambatan. Satu kali pada satu peristiwa mereka kekurangan air minum. Sebetulnya gak usah jadi suatu sungutan atau suatu hal kendala bagi mereka. Mereka tinggal berbicara kepada Musa, lalu Musa berdoa kepada Tuhan, dan banyak sekali kesaksian yang ajaib di dalam apa yang dituliskan dalam Alkitab. Bahkan batu pun dapat mengeluarkan air minum buat mereka, mencukupi satu bangsa, satu rombongan yang besar itu. Jadi tidak perlu bersungut-sungut. Hal ini juga merupakan contoh bagi kita di dalam kehidupan kerohanian kita. Tatkala kita berdoa, kita mohon sesuatu kepada Tuhan, atau kita dikecewakan oleh hamba-hamba Tuhan, atau kita tidak menerima jawaban, Tuhan katakan seolah-olah satu contoh bahwa kita tidak boleh bersungut-sungut. Karena kata bersungut-sungut itu sama dengan kita melawan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tabernakel ini adalah pola kerohanian yang memberikan nasihat kepada kita supaya kita jangan bersungut-sungut. Kenapa? Hukuman bersungut-sungut yang dilakukan oleh mereka itu mendatangkan satu bahaya yang sangat besar sekali, yaitu mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ambilkan satu ilustrasi kepada saudara supaya saudara lebih jelas. Kekristenan berbeda dengan pengertian dari agama lain. Oleh sebab itu kekristenan tidak bisa dibandingkan juga dengan agama lain, atau orang Kristen tidak bisa melihat agama lain dalam sudut kacamata pandangan orang Kristen, atau sebaliknya. Kenapa? Sebab kekristenan menceritakan atau memberi penjelasan bahwa Allah lah yang datang memperkenalkan dirinya, lalu Allah menawarkan sesuatu supaya orang yang mau atas penawaran Allah itu boleh diselamatkan. Atau saya coba perumpamakan begini. Ada orang yang kelelap, lagi berenang, kelelap di laut atau di kolam renang. Orang itu tidak bisa berenang. Lalu mereka berteriak-teriak, tolong, atau orang itu berteriak, tolong, tolong. Sekarang siapa yang akan menolong ketika orang-orang banyak itu mendengar teriakan minta tolong? Saudara, mungkin ada satu orang yang tergerak yang bisa pandai berenang, lalu dia loncat ke dalam kolam itu dan dia meraih orang yang mau kelelap tadi. Tapi ada satu peringatan bagi orang yang akan menolong orang yang kelelap adalah hendaknya orang itu dibuat pingsan lebih dulu.
dipukul dulu supaya dia pingsan. Kenapa tidak? Kenapa harus seperti itu? Karena orang yang kelelap itu dia akan selalu berusaha memegang apa saja yang dipegangnya untuk menyelamatkan dirinya. Panik. Sepintar seperti apapun orang pandai berenang bisa menolong, tapi kalau saat itu didekap oleh orang yang panik seperti itu, dia tidak akan bisa menolong. Makanya dibuat dulu masalah supaya orang itu pingsan. Kalau orang itu sudah pingsan, maka dengan mudah sekali orang itu ditarik ke pinggir, kemudian ditolong. Nah saudara, di dalam perjalanan kita, tujuan kita menuju sorga atau tanah Kanaan samawi ini, kita seringkali dihadapkan kepada masalah-masalah persoalan dalam kehidupan kita. Sebetulnya Tuhan bukan mau menyiksa kita, sama sekali enggak. Tapi Tuhan lagi melatih diri kita, apakah kita layak boleh ada di tempat itu, karena kita diminta oleh Tuhan supaya kita itu selalu berserah, pasrah diri kepada Tuhan. Nah saudara, kalau kita lihat contoh ini, kita sekarang juga bisa melihat, saudara juga sering berdoa. Bahkan orang suka sekali berdoa kalau dia sedang dalam masalah. Doanya apa? Tuhan cabut saja nyawa saya. Saya minta mati saja. Segera Tuhan. Saudara, saya tidak menuduh saudara. Saya sebagai hamba Tuhan juga pernah melakukan hal itu. Di mana ketika saya begitu stres, begitu kecewa dengan hidup ini, saya bilang, Tuhan, di manakah Engkau? Masih adakah Engkau? Tuhan, apa Engkau masih membiarkan aku seperti ini? Dan kadang-kadang saya juga berbicara lebih jahat lagi dan lebih kasar lagi terhadap Tuhan. Tuhan, 2/3 bagian hidupku aku melayani Engkau di mana saja dan tidak ada pamrih apapun. Apakah Engkau masih ada sekarang? Apakah Engkau meninggalkan aku, Tuhan? Di manakah Engkau? Apakah Kau membuat aku seperti sekarang ini dalam akhir hidupku ini? Itu sama dengan gerutuan, saudara. Tuhan tidak suka dengan kata gerutu itu. Artinya, saya belum betul-betul menyerah, pasrah kepada Tuhan. Saudara, jika saudara mengalami hal yang seperti itu, mungkin apapun jenisnya lain, tapi janganlah menggerutu. Percayailah Tuhan dengan segala kebaikannya, kasihnya yang luar biasa. Dirinya dia korbankan buat menebus kita. Saudara, dulu sebelum kita ini percaya, kita masih hidup di dalam dosa kita, dia sudah menyediakan penebusan bagi kita. Lebih-lebih sekarang ini setelah kita ditebusnya sebagai anak-anaknya, masa dia biarkan kita kembali supaya kita jangan bersungguh-sungguh. Hal yang kedua saudara, mengapa kita perlu belajar dalam pola tabernakel ini? Alasannya adalah di dalam Ibrani pasal 8 ayat ke-5 dikatakan sebagai berikut. Pelayanan mereka adalah gambaran atau bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak menjadikan kemah, ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuatnya itu menurut contoh yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Saudara, terjemahan bahasa sehari-hari pun sama, ya, dikatakan bahwa sebagai gambaran atau bayangan. Saudara, itu diambil sebetulnya dari kitab Perjanjian Lama dalam Keluaran pasal 25-40, di mana Musa ditunjukkan contoh-contoh cara membuat kemah sembahyang atau kemah suci. Lalu apa maknanya bagi kita kalau kita diberikan gambaran atau bayangan? Saudara, yang di dalam Perjanjian Baru itu hanya merupakan bukan keasliannya. Contoh saja. Ketika zaman itu orang yang berdosa dia harus membawa kurban binatang, domba, sapi atau lembu atau burung merpati paling kecil gitu saudara. Itu disembelih, darahnya dicurahkan di atas mezbah bakaran. Itu merupakan cuma gambaran atau bayangan. Sesungguhnya saudara, penebusan seperti itu bukan seperti itu hanya untuk jasmani. Tetapi penebusan sebenarnya terjadi pada saat di mana Yesus Kristus yang disebut Tuhan itu dikurbankan di atas mezbah.
Karena pada waktu itu hukum yang sangat berlaku adalah gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Jadi kita dibeli nyawanya, ditebus nyawanya dengan cara pengorbanan darah. Nah saudara, yang lebih pasti untuk mendapatkan gambaran, jelasnya saya coba, siapa tahu itu cocok buat saudara, atau saudara bisa lebih mengerti dengan apa yang dimaksud. Saat ini dunia makin modern, bahkan kita seringkali kalau pergi, itu kita bisa pakai sistem yang baru, GPS, itu buat laut juga bisa, buat di darat juga bisa. Tapi saya jarang menggunakan GPS, kalau saya pergi itu, saya selalu menggunakan Google Map. Saudara, mungkin sudah belum pernah pergi menyusur Pulau Jawa ini dengan jalan bagian selatan Jawa. Jadi dari selatan gitu, dari mulai Banten Serang ke bawah, terus sampai ke Jawa Timur, itu ada bagian selatan, itu jarang sekali orang pakai. Kalau kita pergi ke situ, saudara, juga jarang dapat petunjuk. Satu-satunya cara yang paling bagus adalah kita pakai Google Map tadi. Google Map juga bisa salah, saya pernah kesasar, saudara ya. Tapi dengan gambaran Google Map ini, saudara, itu setiap lintasan, setiap jumlah kilometer, di depan ada apa, belok kemana, ke kiri atau ke kanan, itu selalu disebutkan oleh yang membimbingnya itu. Nah saudara, itu juga merupakan sebuah gambaran bahwa di depannya tadi ada apa, seperti apa, di mana kita bisa istirahat, di mana kita bisa berbuat sesuatu. Seperti itulah. Jadi kalau saudara mengikuti pola tabernakel secara kerohanian, saudara tidak akan pernah keliru. Kenapa sebab? Karena saudara sudah mendapat gambarannya, bayangannya, surga itu seperti apa. Jadi dengan demikian, kita akan menjadi semakin sempurna dan kita tidak akan pernah bisa tersesat lagi, dan kita akan pasti hanya tinggal kita sendiri sekarang. Maukah kita melakukan seperti apa yang digambarkan dari pola tabernakel ini? Yang berikut saudara, bahwa kita akan mendapatkan kiasannya atau gambarannya. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 9 sampai 10 saya akan bacakan. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka, yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktunya pembaharuan. Saudara, maaf, saya bukan sama sekali ingin membuat hal-hal yang sensasi atau membulukan sesuatu kepercayaan, sama sekali tidak. Sama sekali tidak seperti itu. Ini diambil dari Imamat pasal 16 ayat 2 sampai 34, cara para imam itu untuk masuk dan harus apa yang mereka buat di dalam kemah suci. Saudara, mereka lakukan gambaran tadi, yaitu persembahan-persembahan. Nah saudara, saya ingin coba juga jelaskan sedikit kepada saudara seperti apa sebenarnya. Menurut kepercayaan iman Kristen, orang yang mati itu sudah tidak lagi bisa makan, tidak lagi bisa disembah. Orang yang mati itu sudah keluar dari hal-hal seperti itu, karena dia tidak memiliki tubuh jasmani lagi. Jujur saya katakan, keluarga saya adalah keluarga kepercayaan dari animisme, sehingga saat kecil saya ini seringkali saya disuruh oleh keluarga saya, oleh orang-orang tua saya untuk mengurus pusaka mereka. Saudara, kuasa itu ada. Saya merasakan. Dan saya punya pengalaman hal seperti itu. Tetapi hal yang seperti itu sebenarnya saudara, menurut kepercayaan yang saya percaya sekarang, mereka tidak bisa makan. Mereka cuma mengingat, karena roh mereka, jiwa mereka pernah hidup. Mereka merasa seperti itu, mereka ingin seperti itu. Lalu mereka menuntut kepada yang hidup untuk mereka mempersembahkan sesuatu. Sehingga apapun yang kita berikan kepada mereka menurut kepercayaan sekarang saya ini, itu hanya sekedar bayangan saja. Sebenarnya kalau kita mau betul-betul berbakti kepada orang tua kita, semasa dia hidup, dia sungguh akan makan segala apa yang kita berikan. Tapi kalau yang sudah meninggal akan sulit sekali. Itu gambaran saudara bahwa
melambangkan bahwa kehidupan nanti itu ada sebuah kehidupan lagi. Tapi bukan kehidupan sama seperti di tempat sekarang ini. Berbeda sekali. Nah, tabernakel ini memberikan gambaran bagaimana kehidupan yang akan datang itu. Jadi apa yang dilakukan para imam pada saat itu hanya merupakan satu lambang saja yang akan terjadi pada nanti kelak di dalam kerajaan samawi atau dalam surga. Karena di surga orang tidak kawin mengawinkan dan tidak makan-makan seperti itu, saudara. Ya, mereka akan hidup seperti malaikat. Kita ambil contoh. Yesus ketika dia bangkit dari kematian, dia datang menghampiri kepada murid-muridnya dan dia berkata begini, apa yang kau ada? Nah, mereka berkata, itu mungkin rohnya, setannya. Dia bilang, bukan. Kamu punya apa? Ada makanan? Dia makan. Di dalam kepercayaan iman Kristen, tubuh kemuliaan itu bisa makan, bisa tidak. Dia tidak perlu kendaraan, tapi dia bisa hadir di mana-mana. Seperti tubuh Yesus yang sudah dimuliakan sebelum dia naik ke surga. Dia bisa makan, dia bisa tidak. Dia buktikan dengan memakan ikan goreng. Saudara, nah itu gambaran yang sebetulnya akan terjadi nanti. Itu gambaran seperti itu. Nah, sebetulnya dengan kita mempelajari pola tabernakel, maka kita bisa mendapat gambaran pasti seperti apa nanti di surga itu. Dan berikutnya saudara, sebagai gambaran yang terakhir, sebagai pola yang terakhir, sebagai penjelasan terakhir, Ibrani 10 ayat 1-2 saya akan jelaskan pada saudara. Dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu korban yang sama setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab hal itu mungkin pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Saudara, ini satu contoh lagi seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Tapi ini juga merupakan satu bayangan saja. Arti bayangan adalah bukan seperti itu sebenarnya. Itu cuma bayangan. Cuma kira-kira begini. Kalau saudara mau membuat pakaian, tentu saudara harus punya pola lebih dulu. Atau saudara punya gambaran dulu, punya bayangan dulu. Bentuknya seperti apa. Nah, untuk ada bayangan itu, saudara harus lihat buku-buku tentang model-model. Nah, dengan demikian sudah akan mendapat bayangan. Jadi pola tabernakel akan memberikan gambaran. Walaupun pada saat ini seorang samar, tapi nanti kita akan melihat kenyataannya sama dengan apa yang dibayangkan tadi. Shalom.